Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya untuk silaturahmi dengan Bapak dan Ibu serta saudara-saudara semua. Kesempatan yang baik ini akan saya gunakan untuk sharing, untuk sedikit bertukar pengalaman atau inspirasi kepada bapak-bapak dan ibu semua terkait dengan sistem belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19 atau pada masa wabah virus corona. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saudara-saudara semua, sebagaimana kita ketahui bahwa virus corona telah menyebar ke seluruh dunia dan Indonesia termasuk yang terkena wabah virus corona tersebut. Di bulan Maret, tepatnya tanggal 2 Maret, itu pertama kali tercatat di Indonesia ada kasus virus corona positif ditemukan. Dan ini kemudian segera membuat kondisi yang berubah di Indonesia. Ada tanda petik keterkejutan, dan kemudian bereaksi masyarakat sedemikian cepat. Dan akhirnya pemerintah menerapkan kebijakan social distancing atau physical distancing, yaitu agar kita semua menjaga jarak, menghindari tempat-tempat keramaian, dan menghindari komunikasi interaksi langsung, terutama dengan banyak orang, karena dikhawatirkan akan menularkan virus corona di antara kita semua. Nah, dengan kebijakan social distancing dan physical distancing ini, akhirnya terjadi juga perubahan-perubahan dalam perilaku kita. Misalnya adalah bekerja. Yang tadinya bekerja dilakukan dalam tanda petik secara normal, dirubah menjadi bekerja dari rumah atau work from home. Begitupun juga belajar atau sekolah, diubah menjadi sekolah dari rumah atau school from home atau learning from home. Dan ini tentu saja memiliki dampak kepada sistem bekerja dan sistem belajar, bahkan sebenarnya berdampak terhadap segala aspek dalam kehidupan di masyarakat kita sekarang ini. Kita mungkin mengira bahwa berjalannya keadaan social distancing, physical distancing, work from home, termasuk school from home, itu kita tadi memperkirakan akan sebentar. Barangkali mungkin cukup 1 minggu atau 2 minggu atau 14 hari, kemudian kita bisa kembali lagi secara normal melakukan segala kegiatan kita, melakukan aktivitas kita, melakukan belajar kita, sekolah kita, bekerja kita secara normal kembali. Tapi ternyata dalam perjalanannya itu berlangsung terus sampai sekarang. Kalau dihitung-hitung di banyak perusahaan dan kantor-kantor pemerintah, itu sekarang ini sudah masuk minggu kelima work from home. Begitupun juga school from home. Nah, dengan keadaan ini, tadinya kan kita mengira perubahan pola belajar atau sekolah kita, itu tadinya kita perkirakan kan sebentar, setelah itu kita akan normal kembali. Sehingga kita hanya tanda petik memikirkan bagaimana belajar hanya di masa yang pendek gitu, untuk menambah pengetahuan atau bagaimana menjalankan kegiatan belajar mengajar di waktu yang sementara, agar kemudian setidaknya saat diliburkan ataupun saat belajar dari rumah ini, itu masih ada proses pembelajaran yang berlangsung meskipun pada tingkat minimal atau dengan segala keterbatasan. Tapi ternyata perjalanan belajar dari rumah ini kan ternyata cukup lama ya, cukup lama, bahkan sekarang sudah minggu kedua, dan sampai hari ini kita belum tahu sebenarnya sampai kapan proses ini akan berlangsung. Beberapa analis memprediksi mungkin akhir bulan Mei akan selesai,
Tapi beberapa pihak juga sudah menyebut mungkin ini akan berlangsung sampai akhir Juni atau akhir Juli. Jadi akhirnya tadinya proses perubahan itu belajar di rumah ini tadinya diperkirakan pendek, tapi jadi akhirnya panjang, bahkan akhirnya bisa dikatakan akhirnya akan berjalan 1 semester. Kalau waktu cuma 1 minggu atau 2 minggu sebenarnya kita lebih bersifat sementara, pola belajar temporer gitu. Tapi kalau sudah 1 semester, akhirnya jadi permanen. Bahkan sudah sampai di level evaluasi belajar ya. Jadi tadinya belajar itu normal, dievaluasi dengan cara-cara normal, dengan ujian di kelas misalnya gitu. Terus evaluasi hasil belajar di kelas misalnya, secara langsung, murid diberi soal, kemudian menjawab ya. Nanti kemungkinan juga akan berubah. Evaluasi belajarnya mungkin tidak lagi bertemu langsung. Nah, intinya kemudian kalau memang kita mau berubah secara lebih kuat, secara permanen, itu memang kira-kira minimal 1 semester. So, kalau cuma 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, itu kurang. Atau belum bisa dilakukan satu perubahan yang lebih permanen. Nah, kalau udah 1 semester, mau tidak mau jadi permanen. Nah, dengan demikian, dampak wabah virus corona ini terjadi perubahan yang lebih bersifat paradigmatik. Jadi kita harus berubah paradigma belajar kita. Kita harus mengubah paradigma proses belajar mengajar yang kita lakukan kepada murid-murid kita. Itu harus kita rubah. Karena kalau tidak, kita akan mendapatkan pencapaian pembelajaran yang rendah karena kita melakukannya dengan cara-cara belajar di rumah yang minimalis. Ya sekedar belajar supaya tidak terlalu terkesan bahwa kita meliburkan gitu. Padahal kalau sudah permanen orientasinya 1 semester, itu kita harus mengubah paradigma belajar kita. Justru bagaimana kita tetap belajar di rumah dengan suatu metode tertentu, dengan model tertentu, dengan cara tertentu, dengan sudut pandang tertentu, dan hasilnya bisa optimal atau setidak-tidaknya lebih tinggi nilai pencapaian keberhasilan belajarnya dibanding dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, yang minimalis, atau sekedar ada gitu. Nah, ini penting buat kita meningkatkan pembelajaran, metode pembelajaran pada saat terjadi kondisi seperti ini. Jadi kita harus meningkatkan modelnya, yaitu berbasis online. Bukan semata-mata belajar dengan instruksi via telepon atau video gitu. Jadi kalau dengan metode instruksi atau dengan telepon atau video atau pesan WhatsApp atau dengan bacaan yang kita kirim, itu kan sebenarnya cara-cara belajar manual, cuma ditambahi beberapa pesan-pesan melalui media internet atau media teknologi. Tapi yang harus kita terapkan sekarang adalah kita benar-benar menerapkan metode belajar yang berbasis online. Kita harus mengubah model belajar kita, tools belajar kita, memang dengan metode online itu kita gunakan pembelajaran sehingga pencapaian belajar kita menjadi lebih tinggi atau lebih baik. Bapak, Ibu semua, saudara-saudara sekalian, sebenarnya yang namanya metode belajar atau proses belajar itu adalah alat atau tools. Karena metode, alat, dan tool itu berbeda dengan tujuan pendidikan. Jadi kita bisa bedakan mana tujuan, mana alat, mana metode, atau mana cara-cara. Kalau tujuannya mungkin bersifat lebih tetap atau lebih fix gitu. Tapi kalau metode itu cenderung bisa diubah, bisa diganti. Dengan harapan penggantian itu masih bisa mencapai tujuan. Ya tentu, kita juga tahu semua bahwa setelah sekian tahun atau setelah kita ada perubahan yang sangat besar, tujuan pendidikan bisa diubah kan. Tapi dalam konteks yang kita bicarakan ini, kita sebenarnya belum mengubah tujuan pendidikan. Atau tanda petik, intinya kita belum mengubah tujuan pendidikan, tetapi metode belajarnya atau tools yang kita gunakan yang harus diubah. Misalnya, kita pernah belajar tentang apa yang dimaksud dengan metode belajar mendengar. Jadi guru ngomong, murid hanya mendengarkan aja. Itu satu proses belajar di masa lalu. Mungkin generasi saya ketika masih SD banyak mengalami pendidikan yang seperti itu. Jadi guru bicara di depan kelas, ngomong, murid hanya mendengarkan. Mungkin ada metode yang lebih baik ketika guru juga ngomong,
Tapi murid juga sambil diomongi, sambil membaca bacaan, buku misalnya, atau bacaan apapun, dibaca, jadi sambil diterangkan atau dijelaskan, sambil dibaca bukunya. Ini tentu lebih baik dibanding hanya sekedar mendengarkan. Metode yang lebih tinggi lagi adalah dengan metode audiovisual. Ya. Murid-murid bukan hanya membaca buku, tapi dia bisa juga sambil menonton video. Ada suara, ada gambar, sehingga hasil lebih tinggi lagi pencapaiannya dibandingkan metode hanya membaca saja atau hanya mendengarkan saja. Nah, kemudian kan ditemukan bahwa lebih bagus lagi kalau pembelajaran itu kalau mau efektif dilakukan secara berbasis pengalaman atau berdasarkan experience, berbasiskan apa yang betul-betul dialami, disaksikan secara kasat mata, dialami gitu. Maka muncullah metode namanya quantum learning, ya kan? Kita perlu kunjungan ke suatu tempat. Kalau kita ingin mengenali kota Jakarta, kita lebih baik pergi ke Jakarta. Kalau kita mau menghitung berapa banyak kendaraan di jalan, kita harus langsung hitung aja gitu. Atau kalau kita pengen tahu mobil itu kayak gimana, ya kita lihat mobil, isinya kayak gimana, satu persatu dilihat, bagian-bagian dalam mobil itu, ya. Bukan dengan membaca, bukan hanya mendengarkan, tapi betul-betul mobil itu dilihat. Komponennya apa aja gitu. Kalau kita ingin belajar tentang rumah, begitu. Kita harus langsung lihat rumah itu seperti apa, bentuknya kayak gimana, ada apa aja di dalam rumah itu, ya kan? Semuanya detail dilihat dan dirasakan, bahkan boleh disentuh, dipegang-pegang, oh begini. Karena pada kenyataannya antara cerita atau kata-kata di dalam buku pun bahkan diterangkan kadang sering berbeda dengan yang kalau kita melihat aslinya. Misal rasa manis kalau ditulis kan sama, manis gitu, M-A-N-I-S. Tapi sebenarnya rasa manis gula dengan rasa manisnya jeruk itu ada bedanya. Dengan rasa manisnya apel nggak ada bedanya. Itu bedanya merasakan langsung dengan hanya mendengar gitu. Gitu yang namanya gatal ya kalau ditulis kan kayaknya sama nulisnya huruf G-A-T-A-L. Tapi kan prakteknya dalam kenyataannya gatal itu berbeda-beda bentuk. Gatal digigit nyamuk dengan gatal akibat kena daun misalnya, tergores daun yang berbentuk gatal, itu juga ada bedanya gitu. Jadi itu berdampak. Jadi proses belajar secara langsung itu menghasilkan hasil yang lebih bagus karena lebih mendekati kenyataannya. Nah, tapi itu semua namanya disebut sebagai tools atau metode, suatu alat ya belajar. Ya kalau memang kita bisa melakukan itu yang terbaik. Semakin dilakukan dengan cara-cara yang lebih mendekati kenyataan, itu semakin mendapatkan hasil pembelajaran juga yang lebih bagus. Tapi seandainya belum bisa, ya kita bisa optimalkan yang paling mungkin apa, yang bisa dicapai yang lebih tinggi dengan proses-proses belajar yang kita lakukan itu. Contoh ya, kita mau belajar olahraga. Kan tujuan olahraga itu sebenarnya adalah agar tubuh kita ini sehat. Tubuhnya siswa, murid itu sehat. Ya, tujuannya kan untuk sehat. Nah, tapi kan tujuan sehat itu tidak harus selalu dengan satu metode olahraga yang sama. Misalnya kita harus menjadwalkan berenang. Masalahnya berenang mungkin nggak dilakukan. Mungkin nggak renang itu diubah misalnya berenang di suatu kolam renang yang terbuat dari plastik, ukurannya misalnya cuma 2 meter kali 1 meter gitu. Itu mungkin nggak dapet sih. Pembelajaran proses berenangnya nggak dapet gitu. Atau mungkin nggak berenangnya itu didampingi orang tuanya gitu. Berenang di misalnya di kolam atau di mana, itu kalau masih bisa dilakukan, yang senyata seperti itu harus dipraktekkan. Tinggal nanti divideokan gitu oleh orang tuanya bagaimana berenang yang dilakukan oleh anak ini, oleh murid ini, dan diajari orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya nggak bisa ngajari, ya diajarkan oleh video atau satu orang guru yang didatangkan gitu kan untuk melatih si anak itu gitu. Ya, kalau tidak pun main dengan video gitu. Nah nanti praktek renangnya anak-anak ini bisa didokumentasikan, divideokan untuk disampaikan kepada gurunya. Tapi kalau itu pun semua nggak bisa, ya kalau begitu cukup dengan diganti dengan olahraga yang lain ya. Olahraga yang lain yang bukan renang. Yang penting anak itu bisa tubuhnya sehat. Mungkin 1 semester ini atau 2 semester ke depan untuk renang tidak dimasukkan lagi di kegiatan belajar anak-anak. Tapi mungkin nanti setahun kemudian bisa dimasukkan lagi dengan ketika kondisinya sudah bisa dilakukan berenang. Tapi harus diganti olahraga yang lain yang bisa dilakukan secara individual di rumah masing-masing, tidak harus dilakukan bersama-sama. Misalnya berenang diganti dengan olahraga, misalnya katakanlah bulu tangkis, yang jarak pemain dengan pemain lainnya kan agak jauh.
bisa lebih dari 2 meter kan, karena lapangannya agak luas gitu kan. Ada net di depannya, jadi itu kan agak jauh ya. Atau kalau agak sedikit kecil ya, misalnya di tenis meja olahraganya. Tenis meja kan antara pemain 1 dan pemain 2 ada jarak kan, cukup lumayan lah, 2 meteran gitu, di meja terbatas oleh meja tenis meja itu. Tapi yang penting olahraga ini harus dilakukan, dan itu harus dipraktekkan oleh murid kita, oleh siswa. Tapi murid bisa mendapatkan juga proses penyehatan badannya gitu. Itu yang harus dilakukan pada masa kondisi sekarang ini. Contoh yang lain lagi adalah kita ada program kunjungan ke suatu lokasi, misal kunjungan ke taman mini. Nah sekarang nggak bisa dilakukan, karena kita nggak boleh pergi bareng-bareng mengunjungi suatu tempat, apalagi taman mininya juga sekarang ditutup kan, nggak bisa dikunjungi. Tapi mungkin kita bisa menyaksikan, maksudnya murid-murid ataupun siswa itu bisa menyaksikan video tentang taman mini yang sangat banyak video tentang taman mini. Bisa disaksikan oleh murid-murid untuk mengetahui taman mini itu kayak gimana, seperti apa gitu. Kalau perlu dicarikan video yang terbaik, yang begitu bagus, yang menjelaskan taman mini itu juga tingkat penjelasannya itu bagus banget gitu. Nah itu menarik, detail, kemudian apa yang kita mau capai dari tujuan mengenalkan taman mini juga akan dapat dengan nonton video tentang taman mini itu. Meskipun mungkin ya, pencapaian keberhasilan antara mengunjungi langsung dengan nonton video tentu tidak sama, sekali lagi tidak sama. Tapi kalau misalnya katakanlah pencapaian belajar dengan mengunjungi itu 100%, mungkin dengan nonton video taman mini itu bisa 80% atau 70% atau 70%. Tidak apa-apa, itu adalah bagian dari upaya kita memperbaiki pencapaian belajar kita dengan tools yang masih optimal yang bisa kita lakukan. Nah nanti juga bisa dievaluasi kan, kita bisa bikin post test, bisa bikin evaluasi agar kemudian yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Nah yang berikutnya contohnya apa? Kegiatan keterampilan meronce misalkan. Kan pengennya mah kita tuh kan diajarkan di kelas meronce kayak gitu. Padahal meronce itu bisa dilakukan di rumah, gitu lah. Jadi kan si anak itu tinggal nonton video, atau kalau katakanlah ada orang tuanya yang bisa meronce juga, orang tuanya menjelaskan kepada anaknya. Kalau misalnya orang tuanya nggak bisa, ya udah sekolah menyiapkan atau guru menyiapkan saja video tentang bagaimana meronce, gitu kan. Nah kemudian anak-anak itu mempraktekkan. Nah kalau dia sudah mulai merasa bisa, tolong divideokan. Gitu. Video dia meroncenya itu sampai jadi seperti yang kita kehendaki. Nah video itu dikirim kepada kita, kepada gurunya atau kepada sekolah untuk dilakukan evaluasi. Dan boleh diberi nilai. Kalau itu ada nilai, kita beri nilai. Memang sesuai dengan kemampuan dia gitu ya. Jadi kalau misalnya belajar meronce itu kita waktu ke praktek yang akan dinilai itu misalnya 1 minggu, ya setelah 1 minggu dia harus membuat video yang paling terkini atau yang paling advance, sehingga yang paling bisanya dia di situ gitu. Nah itu dibuatkan videonya, kirim ke orang guru ataupun sekolah untuk dinilai kemampuan meroncenya. Pun demikian sebenarnya proses belajar ketika kita mau mengajarkan menyanyi, menari, kemudian bertilawah Quran, bahkan mungkin ada keterampilan-keterampilan lain yang ini kan itu juga bisa juga sama kan. Sebenarnya kan itu proses di mana yang penting guru ini atau sekolah segera mencarikan sumber belajar yang bisa dipelajari dari rumah, tapi yang tingkat optimasinya tuh bagus banget dalam mencapai tujuan itu gitu. Jadi mungkin tadi bisa dengan mencarikan video-video pelajaran menyanyi atau menari, atau bahkan kalau menyanyi itu kan masih bisa dengan penjelasan-penjelasan yang dilakukan. Kalau bisa bahkan dilakukan secara online. Jadi kita juga berharap nanti di sekolah-sekolah kita tuh diterapkan belajar online, di mana guru dari rumahnya, murid-murid dari rumahnya itu bisa belajar gitu. Jadi ketika dijelaskan itu masih bisa diikuti gitu. Jadi dilakukan secara online. Ya sekarang lagi banyak nih fasilitas nih untuk melakukan belajar online. Bisa dengan Zoom, bisa dengan Teams, bisa dengan Google Meet, atau dengan Google Hangout. Banyaklah sekarang ini platform yang bisa dipakai untuk digunakan untuk belajar bersama-sama, video call bareng-bareng maksud saya, untuk guru memberi penjelasan dan murid-murid kemudian mengikutinya dari rumahnya masing-masing gitu. Dan kemudian mempraktekkan apa yang dimintanya tersebut, dan kemudian si murid-murid ini memvideokan apa yang telah dilakukan dari hasil pembelajaran itu atau hasil dari yang dilakukan. Jadi itu bisa diterapkan sekarang ini gitu. Ya tentu nanti sekolah harus memikirkan seperti apa tentang penyediaan fasilitas-fasilitas untuk berlangsungnya belajar metode online ini. Berikutnya misalnya lomba. Lomba juga demikian. Sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin lomba antar siswa, ya, misalnya dalam satu kelas bisa, antar kelas juga bisa. Bahkan sebenarnya kalau kita mau bisa juga lomba antar siswa tapi antar sekolah gitu. Itu juga bisa sekarang ini. Kan tinggal kemudian si anak yang mau lomba nyanyi itu atau lomba apa, menari, dia tinggal menari atau menyanyi sambil divideokan yang paling bagus gitu. Kemudian hasilnya tinggal dikirim kan ke dewan juri.
Dewan jurinya di mana? Ya tinggal dikirim. Hasil itu seperti apa? Sekarang tuh banyak. Kalau kita lihat tuh lomba-lomba digital sekarang ini, itu sudah terjadi di periode 1 bulan terakhir, sudah banyak lomba-lomba secara digital. Itu juga bisa dilakukan. Jadi tetap bisa dinilai perlombaannya. Jadi misalnya ada namanya Budi dari sekolah A, Amin dari sekolah B, itu juga bisa terus dia mempresentasikan kemampuannya itu, entah nyanyi, entah nari, entah apapun lah, termasuk baca Quran, apapun silahkan, nanti dinilai oleh Dewan Juri untuk dinilai kemampuannya. Jadi prinsipnya sebenarnya semua ini masih bisa dilakukan. Jadi bisa dilakukan bahwa mungkin tingkat optimasinya tidak sampai 100%, tapi bisa di angka 80%, bahkan mungkin 90%. Itu yang kita harus lakukan. Itu yang dimaksud dengan belajar dengan paradigma online. Gitu, belajar dengan paradigma online ini yang harus kita lakukan. Sehingga akhirnya kalau kita ingin ini kan, memang ini ada biaya, betul bahwa ini ada biaya. Karena guru juga harus mengubahkan biaya, nambah biaya yaitu biaya online, biaya pulsa, biaya internet. Siswa pun demikian. Ya tentu yang paling pertama adalah terjadi substitusi kan, biaya transportasi, guru yang tadinya dipakai buat berangkat ke sekolah, murid juga tadi belajar di berangkat sekolah, itu dipakai buat membiayai proses online ini. Nah kalau itu juga masih belum cukup gitu kan, maka nanti sekolah menghitung gitu kan, karena ada tambahan-tambahan pekerjaan yang sifat online itu, apakah memang penggantian substitusi dari biaya transportasi ke sekolah tadi cukup atau enggak? Kalau enggak, ya mungkin harus dihitung ulang, sehingga kemudian sekolah bisa enggak beban pendidikan yang didapat ke orang tua murid itu digunakan untuk membiayai biaya online ini. Kalau tadinya itu kan kunjungan itu ada biayanya, dibayar oleh orang tua, ya itu dipakai buat biaya online. Jadi intinya adalah kita harus menghitung ulang proses kegiatan-kegiatan di sekolah kita ini, belajar kita ini, dihitung ulang semua kegiatannya, dan dihitung ulang budgetnya, gitu loh. Karena memang kita ada biaya, tapi dihitung ulang semuanya, nanti baru kemudian setelah itu disimpulkan, oh berarti dengan metode belajar baru ini ternyata ada kelebihan, misalnya dari pembayaran orang tua, ya mungkin kita harus kemudian putuskan kelebihan itu mau diapakan, apakah mau dijadikan biaya buat tahun depan misalnya, atau seperti apa. Atau ternyata setelah dihitung ulang, oh ternyata sama, artinya hampir sama biaya pendidikan basis online dengan pendidikan yang tadinya kita siapkan sudah direncanakan sebelumnya. Ternyata sama, ya berarti demikian. Atau ternyata malah kelebihan biaya, maksudnya lebih mahal biaya online, ya berarti nanti kita harus sampaikan ke orang tua murid, dan setelah itu diputuskan bersama antara sekolah dan orang murid seperti apa terhadap model yang kita mau lakukan dengan pendidikan berbasis online ini. Jadi intinya maksud saya, Bapak Ibu semua, Bapak Guru dan kepala sekolah serta saudara-saudara sekalian, intinya mari yang paling pertama itu kita melakukan perbaikan sistem belajar kita yang betul-betul berparadigma online, bukan semata-mata belajar sementara karena kita nggak bisa ketemu, bukan hanya semata itu, tapi memang ada paradigma yang kita ubah dalam pendidikan kita, yaitu kita akan mengubah metode belajar kita, karena kita tidak tahu, jangan-jangan metode ini, keadaan ini berlangsung panjang. Itu yang kita harus antisipasi. Setidaknya kalau melihat sekarang sudah lebih dari 1 bulan, mungkin 1 semester ini akan terpengaruh semua. Jadi untuk 1 semester ini mau nggak mau paradigma kita memang harus sudah berubah dengan memperbaiki kegiatan-kegiatan kita yang bisa dilakukan dengan metode online. Sekali lagi, mari kita memperbaiki diri bersama-sama, bertukar pikiran, berdiskusi, mencari solusi yang terbaik, dan akhirnya kita perbaiki sistem belajar di sekolah kita sehingga sekolah kita ini betul-betul semakin bagus, semakin baik, dan apapun perubahan itu justru membuat sekolah ini lebih bagus dan lebih bagus ke depannya. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.